Part 97, Tulang Cekung. Ukur Sungai Surga. Lu You dan yang lainnya mendekati daerah itu dari luar jurang dan memasuki halaman yang runtuh. Dua murid Ding Fan Qiu mengangkat tangan mereka dan mengirimkan energi mereka untuk membuka pintu halaman. Setelah itu, mereka semua perlahan masuk. Salah satu murid Ding Fan Qiu berkata, "Guru, ini adalah tempat pertemuan. Mereka tidak akan berani terlambat karena Anda sendiri yang datang." Ding Fan Qiu mengangguk. Kedua murid itu dengan tergesa-gesa menemukan sebuah kursi di rumah sederhana dan kasar itu sebelum menempatkannya di tengah halaman. Ketika Yuan Er kecil melihat ini, dia berkata, "Aku akan pergi dan mencarikan kursi untukmu juga, kakek." Setelah Yuan Er kecil pergi, Ding Fan Qiu bertanya dengan acuh tak acuh, "Apa kau tahu kenapa aku tidak menyusahkanmu?" "Oh." Lu You mengelus jenggotnya dan tidak berkata apa-apa. Ding Fan Qiu melanjutkan, "Jika aku melakukannya, gadis kecil itu pasti akan menaruh dendam kepadaku." Seperti yang diharapkan, Ding Fan Qiu mendambakan Yuan Er kecil. Lu You tahu ada sesuatu yang salah berdasarkan percakapan mereka, tetapi dia terus diam. Setelah melihat ini, Ding Fan Qiu berbalik. Murid-murid lainnya mengira Lu You terkejut karena tidak bisa berkata-kata. Mereka menggelengkan kepala. Setelah Yuan Er menemukan sebuah kursi, dia menyekanya sampai bersih sebelum meletakkannya di belakang Lu You. Tak lama setelah Lu You duduk, langkah kaki terdengar mendekati mereka dari luar. Sepertinya ada lebih dari satu orang. Mereka di sini. Pintu dibuka saat petugas dan tentara masuk ke halaman. Petugas membawa sebuah kotak berpasangan. Ada total sekitar 6 kotak. Ada bau aneh dari kotak-kotak itu. Itu adalah bau busuk. Setelah meletakkan kotak-kotak itu di tanah, perwira utama itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Ini tangkapan kami untuk hari ini." "Apakah ini semua?" "Istana telah memerintahkan agar mayat yang kami tangkap dari sungai tidak boleh dipindahkan. Kesepakatan kami akan berakhir besok," kata perwira itu. "Sudah terlambat untuk mengakhirinya sekarang." Ding Fan Qiu melambaikan tangannya. "Beraninya kamu? Tidak ada yang takut dilakukan Evil Sky Pavilion." Tiga murid Ding Fan Qiu dengan cepat menghunus pedang mereka dan bergerak melalui barisan tentara. Lu You dengan tenang mundur beberapa langkah. Tiga pembudidaya pengadilan alam ilahi seperti serigala yang dilepaskan pada kawanan domba. Pedang mereka berkilau dalam cahaya saat para perwira dan prajurit jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada satupun yang masih hidup. Setelah pembunuhan itu, Ding Fan Qiu berdiri perlahan dengan tangan di punggung. Ketika dia melihat ekspresi tenang Lu You, dia berkata, "Keberanianmu luar biasa, perumah tangga tua. Sepertinya aku salah menilai kamu." Lu You mengelus jenggotnya saat dia melihat kotak dan mayat dengan acuh tak acuh. Yuan Er kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang ada di dalam kotak?" "Tulang. Tulang manusia." Little Yuan Er mundur selangkah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak takut pada orang mati, tetapi orang-orang ini ditangkap dari dasar sungai dan dimasukkan ke dalam kotak. Itu wajar baginya untuk merasa jijik. Ding Fan Qiu berjalan ke salah satu kotak. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, menggunakan energinya untuk menghancurkan tutup kotak. Lu You melihat ke dalam kotak. Tulang-tulang ini terlihat aneh. Mereka sedikit tembus cahaya, seperti kaca tidak murni atau giok putih dengan warna berlumpur. Segera setelah itu, dia sadar. Orang-orang baik? Dari ingatannya, dia menemukan sumber dari tulang-tulang ini. Jelas sekali bahwa penduduk desa dari desa ikan naga telah dibuang ke sungai. Mereka adalah orang-orang Ye Tianxin. Kalau begitu, mengapa istana memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan mayat yang tenggelam? Ding Fan Qiu dan yang lainnya menggeledah kotak dan menggelengkan kepala. Sepertinya mereka tidak menemukan apa yang mereka inginkan. Tampak jelas bahwa tulang-tulang dari suku Bai ini tidak berguna bagi mereka. Lu You bertanya dengan acuh tak acuh, "Untuk apa tulang-tulang ini?" "Perumah tangga tua, beberapa hal lebih baik tidak diketahui," kata salah satu murid Ding Fan Qiu. Lu You mengelus maniknya dengan tenang dan berkata, "Bahkan pavilion langit jahat mengkhawatirkan hal-hal ini? Begitulah cara kami selalu melakukan sesuatu." Ketika Little Yuan Er mendengar ini, dia bergumam, "Aku tidak tahu apakah ini cara yang dilakukan. Aku hanya tahu ini payah." Murid-murid tidak senang mendengar ini. Ding Fan Qiu melambaikan tangannya dan menegur ketiga muridnya, "Cukup.
Setelah itu, ketiga murid tidak lagi berani bertengkar dengan Yuan R kecil. Mereka bingung mengapa Ding Fangqiu tampaknya memihak Yuan R kecil. Ding Fangqiu berkata, singkirkan paisas mereka, 1. Dimengerti. Ketika Luyo melihat paisas, Luyo mengelus janggutnya dengan tenang dan berkata, haruskah saya ikut dan memperluas wawasan saya? Kakek, aku ingin pergi, kata Yuan R kecil penuh semangat. Dia tertarik dengan masalah ini. Itu wajar bagi Luyo untuk membawa Yuan R kecil bersamanya. Dia lebih dari mampu untuk berurusan dengan kultivator alam pengadilan ilahi jika ada kesempatan. Ding Fangqiu memandang Luyo dan berkata, ada banyak jebakan sihir di dekat tempat mayat-mayat itu diambil. Apakah kamu tidak takut? Jelas ini bukan kunjungan pertama mereka ke sini. Mereka sangat akrab dengan tempat ini. Tidak ada apapun di bawah langit yang ditakuti kakekku, kata Yuan R kecil dengan lambaian tinjunya. Ding Fangqiu memandang Yuan R kecil dengan ekspresi puas. Inilah yang saya suka. Tidak ada yang bisa menyalahkan saya jika terjadi sesuatu. Lebih baik jika terjadi sesuatu. Mereka mengambil paisas. Setelah dua murid laki-laki Ding Fangqiu mengganti pakaian mereka, mereka meninggalkan halaman yang runtuh dan berjalan menuju dermaga tempat mayat-mayat sedang dibawa keluar dari sungai. Sekitar 15 menit kemudian, mereka melihat dermaga. Selain kapal yang ada di sana untuk menangkap mayat, tidak ada kapal komersial lainnya. Petugas dan tentara juga berpatroli di daerah itu. Ding Fangqiu bermanuver di daerah itu dengan sangat akrab. Dia berjalan dengan tenang di sepanjang jalan. Di pintu masuk, dua penjaga dengan tombak di tangan mereka menghalangi jalan mereka. Hanya personel yang berwenang. Murid Ding Fangqiu menghasilkan paisas. Yang di belakang, salah satu tentara mulai berkata, tolong, buat pengecualian. Beberapa perak ditukar, dan semuanya berjalan lancar. Jika mereka hanya memancing mayat sehari, para prajurit tidak akan bisa menghasilkan uang dengan cara seperti itu. Namun, orang-orang ini telah melakukan ini selama 1 dekade. Mereka sendiri tidak yakin apa yang mereka tangkap dari sungai itu sendiri, juga tidak menyadari pentingnya tugas yang mereka lakukan. Batuan, ikan busuk, udang busuk, semuanya dibawa pergi. Setelah mengulangi rutinitas yang sama hari demi hari, mereka menjadi apatis terhadap pekerjaan mereka. Yuan R kecil bergumam pelan, kenapa kita tidak membunuh dengan cara kita? Ini jauh lebih rumit. Gadis yang dikalahkan Yuan kecil berbalik untuk melihatnya berkata, ada jebakan sihir yang kuat di sekitar sini. Seseorang sedang mengendalikannya. Oh, Yuan R kecil menjawab, aku masih belum mengerti. Mereka berjalan dengan cepat di sepanjang jalan. Jelas bahwa ini bukan kunjungan pertama mereka. Gudang ada di depan. Mereka dengan mudah menghindari para penjaga. Mereka melewati beberapa bangunan sebelum bersiap memasuki gudang. Ding Fangqiu tiba-tiba mengangkat tangannya. Suaranya dalam dan mendominasi saat dia berkata, berhenti. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Dia membungkuk dan mengamati jejak di tanah. Ada pembudidaya sihir di sekitar. Luyo juga melihat garis-garis di tanah. Memang, tanahnya segar. Seseorang telah memasang jebakan di sini. Dalam ilmu sihir, waktu, lokasi, dan orang-orang yang terlibat sangatlah penting. Perapal mantra akan memanggil kekuatan dari struktur luar untuk menimbulkan bahaya atau memberikan berkah pada target. Ding Fangqiu berbalik untuk melihat Luyo dan berkata, perumah tangga tua, tolong jaga dirimu baik-baik. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Yuan R kecil dan berkata, gadis kecil, jika kamu takut, kamu bisa tetap dekat denganku. Yuan R kecil memeluk lengan Luyo dan berkata, aku tidak takut. Ayo pergi. Mereka berjalan mengitari jebakan dan menemukan diri mereka melihat ke gudang besar. Tidak mungkin pintu gudang menghentikan sekelompok pembudidaya untuk masuk. Dengan sedikit gerakan tangan, kuncinya rusak. Begitu pintu gudang terbuka, Luyo mengerutkan kening. Gudang ini panjangnya puluhan meter. Deretan kotak tersusun rapi di dalam gudang. Mereka juga ditumpuk satu sama lain. Di sisi lain, ada segunung tulang belulang. Satu, Paiza adalah tablet yang dibawa oleh pejabat dan utusan Mongol untuk menunjukkan hak istimewa dan otoritas tertentu. Mereka memungkinkan para bangsawan dan pejabat Mongol untuk meminta barang dan jasa dari penduduk sipil. Kembali.